Sebelum kalian menyimak audiobox ini, silakan tekan tombol subscribe, like, kemudian komen dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jadi, bagaimana? Apa sekarang kamu sudah mau menerima Fatan menjadi suami kamu, Adriana? Atas pertanyaan yang dilontarkan oleh papa itu, Adriana meringis, tak urung mengingat kejadian saat Fatan membawa orang tuanya untuk melamar dia dulu, dan dia menolaknya mentah-mentah. Kali ini Fatan datang lagi, melamarnya untuk kedua kali secara resmi bersama Om Anto dan Tante Nanda. Kalau ditanya apakah Adriana menolak atau menerima, tentu saja jawabannya, Adriana mau, Pak, katanya sembari menunduk tersipu. Jawaban Adriana itu memperoleh senyum senang dari wajah orang tuanya dan orang tua Fatan, terutama Fatan sendiri. Akhirnya, setelah sekian tahun dan sekian drama yang harus mereka lalui, mereka akan menikah juga. Hal yang memang Fatan inginkan sejak dulu. Barangkali dulu waktunya belum tepat sehingga Tuhan mengukir waktu lain yang lebih baik lagi, sekaligus memberi mereka ruang untuk sama-sama memantapkan diri dan perasaan. Setelah acara lamaran malam itu, Adriana tidur dengan nyenyak dan bahagia. Keesokan paginya pun wajahnya masih berbinar. Cie, yang mau nikah. Celetuk suara Haris yang membuat ekspresi gembira Adriana memudar berganti tatapan kesal. Mas ngapain sih pagi buta ada di sini terus? Mbak Indah gak nyariin emang? Haris mengekori adiknya yang berjalan menuju dispenser untuk mengambil air dan meminumnya. Ia memang datang sengaja pagi-pagi karena kemarin mendapat kabar bahwa Adriana akan dilamar Fatan semalam. Jangan ngalin pembicaraan deh kamu. Haris mencolek pipi adiknya. Adik mas udah gede ya, udah mau nikah aja. Apaan sih? Ketus Adriana, menghindar saat Haris akan mencolek pipinya lagi. Lagian kok mau sama si pikun itu sih, Dek? Fatan nggak pikun, Mas. Dia amnesia. Lagian udah sembuh kok. Balas Adriana tak terima. Haris mengerling. Cie, dibelain. Adriana mendengkus. Buru-buru kembali ke kamar untuk mengambil tasnya yang tertinggal di kamar, diiringi suara Haris yang menertawainya. Sekembalinya Adriana ke ruang tamu, lelaki yang menjadi penyebab dirinya digoda habis-habisan oleh Haris ada di ruang tamu, tengah mengobrol dengan Haris dan juga Papa. Fatan mendongak padanya dan tersenyum, lalu kembali fokus pada dua orang yang sejak tadi menemaninya. Ya sudah Om, Mas, kami berangkat dulu. Papa hanya mengangguk dan berpesan untuk hati-hati di jalan, sementara Haris menyeletuk. Jagain adik gue baik-baik bro, kalau nakal cubit aja. Adriana gak pernah nakal, jawab Adriana sambil berjalan menuju pintu mendahului Fatan. Di depan rumah, Widya sedang merapikan bunga. Mereka juga berpamitan pada mamanya tersebut. Kamu sudah sarapan? Tanya Fatan sambil lalu menyetir mobilnya saat mereka sudah di perjalanan. Adriana menggeleng. Ia tak sempat sarapan tadi. Kamu? Tanyanya balik. Fatan mengedik santai. Ayo sarapan bareng, mau di mana? Kafe seberang kantor aja ya. Fatan mengangguk setuju. Setelah pembicaraan itu, mereka kemudian diam. Adriana melirik Fatan sesekali. Ketenangan di mobil itu memang tidak menyesakkan. Akan tetapi, suasana malah terasa canggung. Atau mungkin Adriana saja yang merasa canggung. Mau memulai pembicaraan lebih dulu, Adriana tak tahu mau membahas apa. Tak bicara sama sekali, rasanya tak enak juga. Adriana mengembalikan pandangannya ke depan. Saat itulah kemudian Fatan mengambil tangannya. Adriana merasa terkejut tapi membiarkan saja saat Fatan menautkan jemari mereka. Terima kasih Adriana.
Untuk? Adriana tak mengerti. Menerimaku menjadi bagian dari hidup kamu. Adriana tersenyum tipis. Harusnya dia yang berterima kasih kepada Fatan. Adriana sudah banyak menyakiti Fatan di masa lalu, tetapi Fatan masih setia padanya bahkan saat ingatan tentang mereka hilang ditelan keadaan. Harusnya aku yang berterima kasih, Fatan. Kamu sudah melakukan segalanya untukku, dan aku sangat egois kepada kamu. Fatan menggeleng. Semua adil dalam cinta, Adriana. Selalu ada bayaran untuk para pejuang. Memangnya kamu berjuang? Fatan menoleh dan mengangkat alis. Kamu tidak merasa kalau aku memperjuangkanmu? Rasanya lebih sulit dari mendapat perhatian bos besar yang angkuh. Adriana hanya tertawa geli. Apapun itu, intinya aku bersyukur saat ini. Kalau bicara tentang rasa syukur, Fatan jauh merasa lebih bersyukur. Bersyukur sudah dipertemukan, lalu dipisahkan untuk saling mendewasakan, kemudian dipersatukan lagi. Rasanya tak sabar untuk naik ke pelaminan. Kalau tanggal pernikahan kita bisa dimajukan, aku akan memajukannya. Tanggal pernikahan mereka memang sudah ditetapkan, 3 bulan lagi. Semua persiapan juga akan segera diurus. Fatan dan Adriana akan mengurusnya sendiri mulai dari wedding organizer sampai catering. Kenapa? Agar lengkap kebahagiaanku. Memangnya kamu gak mau cepat-cepat menikah, lalu punya anak, punya menantu, punya cucu? Adriana memutar bola matanya malas. Enggak akan secepat yang kamu katakan, Fatan. Selama apapun asal dengan kamu aku siap. Kurang apa lagi aku? Ujar Fatan membanggakan diri. Kalau dipikir lagi, memang kamu yang harus banyak bersyukur karena dijodohkan denganku. Ya, terserah kamulah. Balas Adriana malas karena kepercayaan diri Fatan yang terlalu tinggi. Fatan tertawa. Dia membawa tangan Adriana ke bibirnya lantas mengecupnya. Perhatikan jalannya, Fatan. Aku nggak mau berakhir di rumah sakit. Oh ya, Fatan menjeda kalimatnya. Sekarang kamu sudah nggak malu lagi berpasangan denganku, kan? Adriana menggeleng. Tidak merasa dia harus malu lagi berpasangan dengan Fatan. Setelah semua hal yang mereka lalui selama ini, Adriana menyadari satu hal, bahwa usia tidak bisa menjadi tolak ukur ketulusan seseorang. Fatan mungkin lebih muda, tapi ketulusan lelaki itu adalah hal yang mungkin tak dimiliki lelaki lain yang lebih dewasa darinya. Fatan lalu menghentikan mobilnya di depan kafe yang Adriana maksud. Mereka segera masuk dan menempati meja yang kosong, lantas memesan makanan. Makanan tersebut datang tidak lama kemudian. Beberapa pengunjung lain berdatangan ke kafe itu, termasuk 3 orang gadis muda yang tampaknya adalah anak kuliahan. Yang membuat mood Adriana memburuk adalah dia merasa bahwa ketiganya memberikan atensi yang berlebihan kepada Fatan. Kenapa? Tanya Fatan karena Adriana tiba-tiba berhenti makan. Adriana hanya menggeleng, bukan masalah besar memang, tapi ia tak menyukainya. Kalau memberitahu Fatan, ia khawatir akan disangka lebay. Fatan menoleh ke sisi kanan meja mereka, tempat mata Adriana sering melirik. Saat tahu penyebab Adriana merasa tak nyaman, ia terkekeh. Kamu cemburu? Cemburu apa? Adriana malah bertanya balik. Kupikir kamu cemburu. Asal kamu tahu, cemburu itu tanda cinta. Adriana merotasi bola matanya. Gak usah kepedean. Fatan mengangguk-angguk. Padahal aku senang kalau kamu cemburu. Enggak, bantah Adriana masih tak mengaku. Oke, jawab Fatan acuh tak acuh. Mata Adriana menyipit. Aku kan bilang enggak. Aku kan bilang oke. Lalu Adriana mendengkus keras-keras. Kamu sengaja ya? Memang kenapa kalau aku cemburu? Salah. Dan tanpa sadar meninggikan suaranya. Adriana baru menyadari bahwa intonasinya terlalu tinggi saat beberapa orang memandang ke arah meja mereka. Seketika saja dia mengkerut dan menundukkan kepala. Tangannya yang di atas meja bergerak mencubit tangan Fatan. Kamu sih, tuduhnya menyalahkan dengan suara kecil.
Fatan pun tertawa. Menyenangkan sekali rasanya pagi ini. Menikmati wajah merah padam Adriana yang pasti malu setengah mati sudah mengakui kecemburuannya di depan umum.